Eh, Pagi menjelang siang hari ini kita lanjut di tahap keduanya, yaitu kita diskusi. Ini diskusinya santai aja ya Bapak Ibu, tentang bagaimana perkembangan anak didik TK Hosana selama satu semester ini, terutama untuk semester 2. Memang sebetulnya kalau untuk kami memberikan perkembangan anak didik itu sebenarnya nanti setelah atau mendekati rapot itu dibagikan sebetulnya, ya. Tapi tidak ada salahnya kita memulai dari sekarang, khusus untuk ibu-ibu yang TKA nanti atau anak yang dari TKA sekarang nanti naik ke TKB, itu akan dilakukan secara terus-menerus seperti ini ya. Akan diadakan setiap tahunnya, setahun 2 kali itu, atau setahun 3 kali atau 4 kali, nanti tergantung kebutuhan sekolah dan tergantung kebutuhan anak juga apa yang akan kami sampaikan mengenai perkembangan anak didik. Jadi anggap itu saja mengawali seperti itu untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Ya, saya selaku wali kelas TKB 1 khususnya menyampaikan sedikit perkembangan secara umum saja kepada orang tua, wali murid, terkait perkembangan anak didik selama semester 2 ini. Jadi untuk secara keseluruhannya, perkembangan anak didik per anak itu sudah baik seperti itu. Iya, dimulai mereka sudah bisa melakukan aturan-aturan yang ada di sekolah, penerapan disiplin, dan juga penerapan saat kegiatan belajar, bisa mengikuti aturan dalam kelas juga, dan juga perkembangannya yang tidak kalah baik juga adalah pada saat kita menanamkan menanamkan karakter kepada anak, seperti itu. Itu yang terpenting. Lalu di perkembangan yang lain itu kan mengikuti seperti seperti ilmu yang lain, misalnya perkembangannya di bidang seperti menulis, begitu kan, perkembangannya di dalam mengenal dan mengetahui ini angka dan huruf dan lain sebagainya sudah cukup baik. Bahkan ada sebagian anak yang benar-benar sudah bisa membaca, seperti itu untuk yang TKB-nya. Dan nanti untuk lebih jelasnya kami akan selaku wali kelas gitu kan, kami akan memberikan paparan langsung atau memberikan perkembangan selengkapnya itu per anak itu kepada orang tua nanti ya, pada saat penerimaan rapot. Kemungkinan kalau tahun ini mungkin apakah ijazah dulu yang dibagi, atau nanti mungkin kemudian rapotnya menyusul ya Bapak Ibu ya. Karena pada hari ini kan kami belum selesai, belum rampung untuk mengisi rapot, belum sama sekali. Terkendala ini kan belum berakhir juga tahun ajaran yang ini. Iya. Lalu kami juga ada beberapa kesibukan, diantaranya adalah mengikuti diklat PSP TKP yang dari Kemendikbud. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan saat ini. Dan nanti akan dilanjutkan lagi oleh wali kelas TKA oleh Ibu Lydia. Terima kasih. Itu memang belum. Untuk penyampaian perkembangan rincinya itu sebenarnya disampaikan saat pembagian rapot itu secara perorangan. Tetapi pada momen ini kita akan bahas hal-hal yang memang kita anggap penting untuk kita laksanakan di awal semester nanti. Terkhususnya kan TKA nanti naik ke kelas B. Nah,
Untuk secara umumnya, murid saya ada 9 orang. Hanya 2 orang laki-laki, perempuan. 7 orangnya itu laki-laki. Yang semuanya tuh super aktif. Luar biasa, mereka hebat, mereka pintar. Mereka anak-anak yang luar biasa. Bagi saya mereka itu anak yang luar biasa. Ya, luar biasa mereka. Mereka aktif, mereka bisa bergaul, bermain bersama dengan teman-temannya, bersosialnya dengan teman-temannya itu baik. Karena memang pada tahap awal mereka harus banyak belajar. Itu adalah perkembangan karakteristik seperti budi pekerti, sopan santun, kemandirian, itu yang paling utama. Kalau untuk hal-hal mereka menulis, membaca, itu nanti mengikuti saja. Yang penting mereka pada awal-awalnya mereka bahagia, itu yang pasti. Kalau mereka senang, kalau mereka bahagia, pasti mereka akan mengikuti apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan. Pasti dengan perlahan itu akan dicerna oleh mereka sendiri. Kalau saya pribadi untuk ibaratnya memaksakan itu tidak, tetapi setiap mereka turun ke sekolah tetap saya selipkan pelajaran-pelajaran seperti huruf, angka, itu tetap saya selipkan. Cuman tidak sepul seperti dulu-dulu lagi. Karena kita harus memikirkan kesehatan mental mereka juga. Karena ya itulah, kami selaku guru ini memang punya banyak sekali keterbatasan. Yang pasti keterbatasan itu harus mengikuti aturan dari pemerintah, kurikulum yang memang harus kami laksanakan. Tetapi kembali lagi, kami pribadi pun ingin anak-anak kami cerdas, ingin anak-anak kami pintar. Tetapi karena waktu yang memang tidak mencukupi untuk itu, hanya selingan saja yang kami berikan. Tetapi intinya memang mereka bahagia dulu, mereka rajin sekolah, nanti segala sesuatunya itu mengalir dan pasti bisa dengan kolaborasi kita, kerjasama kita, saya, guru-guru dan juga orang tua saling menyampaikan kritikan yang membangun. Apa-apa yang kurang dari kami silahkan sampaikan. Jangan sampai kita itu salah miskomunikasi. Misalnya kami ada yang kurang atau apalah, tanyakan saja kepada kami. Seperti kehadiran pun, kalau misalnya tidak hadir ke sekolah, bisa sampaikan kepada kami secara chat pribadi, bisa. Karena di kehadiran pun nanti ada absen yang dituliskan setiap harinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara khusus perkembangan anak-anak di TKA. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Putir ada yang ingin ditambahkan? Kami persilahkan. Baik, saya menambahkan, kebetulan juga saya mengajar di B2, anak asuh saya ada 6 orang. Pernah kami bagi begini, waktu zaman corona kemarin, di dalam satu kelas itu tidak boleh melebihi 10 atau 20. Nah, sedangkan murid kami itu di kelompok B itu ada 18. Nah, jadi kami bagi, tempat saya ada 6 orang dan tempat Bunita ada berapa? 12 orang. Nah, kalau di kelas saya anak-anaknya ya cukup pintar semua, pada umumnya semua pintar, tidak ada yang tidak pintar. Namanya di TK itu bukan dianjurkan mereka tuh harus bisa membaca menulis. Yang pertama itu mereka mendiri dulu, bisa sendiri tanpa dibantu orang tua, tanpa dijaga orang tua. Itu sebenarnya tujuan dari TK. Dan kami juga tidak mau memaksa anak-anak itu harus bisa membaca, harus bisa menulis, karena mereka bisa stres juga kalau kita tiap hari ayo membaca. Kalau tidak membaca kami sudah suruh pulang, itu kami tidak. Dan kalau di ruangan saya, khusus di ruangan saya,
Saya bertanya dulu dengan anak-anak, hari ini kalian suka belajar apa? Bu, saya suka belajar menggambar. Ya oke, tetapi di dalam menggambar itu saya selipkan juga mereka menulis. Misalnya gambar rumah. Kalau rumah itu awalnya apa? R, ya tulis huruf R. Itu supaya anak-anak itu tidak bosan. Karena kalau kita sering, ayo kita menulis ini Ibu Budi, ini Ibu Pak Budi, kan bosan mereka. Nah, jadi teknik saya mengajar untuk mereka itu, kalian menggambar boleh terserah, tapi diselipkan huruf. Misalnya kalian menggambar matahari. Nah, kalau matahari itu awalnya apa? M, Bu Guru. Bagus, kalian tulis M-nya di situ. Jadi itulah cara saya mengajar untuk anak-anak di kelompok saya. Kebetulan juga saya sebagai kepala sekolah, karena kami kekurangan guru, jadi sebagai kepala sekolah juga saya mengurus administrasi dan sebagainya, dan guru kelas juga saya mengajar di kelompok B. Jadi saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada orang tua yang rela menyerahkan anaknya ke tempat kami. Misalnya kalau kami ada kata-kata yang salah atau terlalu keras, itu bukan kehendak kami, tapi kami ingin mengajarkan anak-anak supaya mereka itu bukan bisa mendidik, tapi bukan keras yang apa, enggak. Harus mereka itu tertib, kalau masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, harus ada waktunya. Itu yang kami terapkan di sini. Nah, kebetulan juga kami kemarin termasuk guru penggerak, dan di guru penggerak ini banyak tugas yang harus kami selesaikan. Nah, ini kami tahap pelatihan bintek lewat Zoom. Jadi oleh kami ini 3 orang, saya sebagai kepala sekolah dan juga ada guru kami 2 yang harus ikut. Nah, jadi seandainya di dalam kami mengajar ada kekurangan, ada waktu kami kurang, kami mohon maaf. Nah, dari diskusi ini juga saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih, karena pada umumnya anak kelompok B ini semuanya pintar, tidak ada yang tidak pintar. Mereka kreatif semuanya. Kalau nakal itu kreatif. Memang anak itu kan tidak boleh kita halang, asal kita menjaga mereka dengan disiplin, kita memberi tata tertib. Kalau bermain itu bagaimana, kalau belajar itu bagaimana. Nah, kalau seandainya mereka menangis, kami tetap bujuk. Mereka rajin ke sekolah, itu yang utama. Yang pintar dengan tidak pintar itu kami tidak terlalu harus mereka harus bisa. Yang penting mereka semangat, senang belajar di tempat kami, itu yang kami utamakan. Nah, di dalam forum kita ini diskusi tentang perkembangan anak, semuanya bagus, semuanya pintar semuanya. Nah, saya rasa tambahan dari saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada orang tua lagi yang ingin bertanya tentang perkembangan anaknya, seperti yang dikatakan Ibu Lydia dan Ibu Mita, nanti kita perjelaskan nanti waktu pembagian rapot nanti. Nanti orang tua bisa menanyakan apa kekurangan anak-anak, apa kelebihannya, nanti dijelaskan oleh Ibu Rita dan Lydia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya serahkan kepada Ibu Lydia. Apa mungkin kami ada kesalahan selama mendidik anak-anak, boleh disampaikan biar kami koreksi di mana letak kesalahan kami dan memperbaikinya di tahun yang ajaran baru nanti. Silakan orang tua. Ya, kita santai aja. Ya, ibu, bapak-bapak semua boleh disampaikan aspirasinya.